Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Tri Utami SMAK pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Kita bahas mengenai wesel tagih pada pertemuan kelima. Nah, mungkin sebagian dari Anda sudah mengenal istilah wesel tagih, ya. Atau paling tidak mendengarlah istilah wesel tagih atau bahkan sudah mengetahui dari penjelasan wesel tagih tersebut. Nah, di sini kita bicara mengenai perusahaan, di mana perusahaan dapat memberikan kredit dengan imbalan, ya, yaitu berupa perjanjian antara kedua belah pihak, maka disebut sebagai surat promise atau surat perjanjian. Nah, di sini surat perjanjian adalah berupa janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan permintaan atau pada waktu yang dapat dipastikan. Nah, surat perjanjian akan kita bahas kali ini adalah surat perjanjian piutang atau yang disebut dengan wesel tagih. Nah, surat perjanjian sebenarnya dibuat untuk apa sih? Yang pertama, yaitu ketika individu ataupun perusahaan meminjam atau meminjamkan sejumlah uang. Lalu yang kedua, bila transaksi dan jangka waktu kredit melebihi dari batas normal. Dan yang ketiga, untuk penyelesaian dari transaksi piutang usaha. Baik, berikut adalah karakteristik dari wesel tagih. Yang pertama tentu ada kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Nah, pihak yang menerima uang dari wesel tagih itu disebut sebagai payee. Nah, nilai nominal merupakan jumlah saat wesel disepakati di awal. Jadi ada nilai nominal. Lalu ada tanggal penerbitan, yaitu tanggal saat wesel tagih diterbitkan. Lalu ada yang namanya tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal saat wesel tagih harus dibayar. Kemudian ada periode wesel, yaitu merupakan periode waktu antara tanggal penerbitan dengan tanggal jatuh tempo. Dan yang terakhir ada tingkat bunga, karena tadi kita bahas ya, adanya imbalan. Nah, tingkat bunga merupakan bunga yang harus dibayarkan atas nominal pada perjanjian wesel tagih. Nah, ini contohnya nih, contoh dari surat perjanjian piutang. Jadi di sini ada pembuat, kemudian penerima, ya, kedua belah pihaknya, ada pembuat, ada penerima. Kemudian ada nilai nominalnya tadi yang disepakati, ya. Lalu ada tanggal penerbitan, tanggal dibuatnya surat perjanjian tersebut. Lalu ada tanggal jatuh tempo, berakhirnya perjanjian. Kemudian ada jangka waktu, jangka waktu periode antara tanggal terbit dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian ada tingkat bunga, berapa persen, ya, imbalan yang diterima. Ya, oke, ini sekilas gambaran mengenai surat perjanjian piutang. Nah, baik, di sini kita akan menghitung tanggal jatuh tempo. Ya, kapan sih wesel itu harus dilunasi, harus dibayar? Contoh, di sini periodenya selama 90 hari. Ya. Tertanggal 16 Maret, lalu berapa? Pada tanggal berapa wesel itu harus dibayar? Maka di sini kita tulis untuk menghitungnya ya, untuk menghitung tanggal jatuh temponya. Kita masukkan periodenya 90 hari. Lalu tanggal dibuatnya wesel adalah 16 Maret. Nah, bulan Maret ada berapa hari? Oke, 31 hari. Maka kita hitung selisihnya. Sisa hari pada bulan Maret yaitu tinggal 15 hari. 90 dikurang 15, 75 hari. Kita lanjut, habis Maret, April. Nah, April berapa hari dalam sebulan? Ada 30 hari, maka kita kurangi kembali. Sisa 45 hari. Lalu lanjut ke bulan Mei. Mei berapa hari dalam sebulan? Oke, 31 hari. Maka kita kurangi lagi, 45 hari dikurang 31 hari, sisa 14 hari. Maka setelah bulan Mei apa? Juni, ya. Sehingga tepat di tanggal 14 Juni berakhir atau yang disebut dengan tanggal jatuh tempo wesel tagih. Nah, bagaimana cara menghitung bunga wesel? Ya, jadi tadi ada yang namanya tingkat bunga dan ada yang namanya bunga. Bunga berarti di sini adalah imbalan yang akan diterima oleh si penerima wesel.
Maka cara menghitungnya adalah nilai nominal dikalikan dengan tingkat bunga dikali dengan waktu. Ya, atau periode dibagi jumlah hari dalam setahun. Kita contohkan. Nilai nominalnya adalah sebesar 2 juta dengan tingkat bunga 10%, periode 90 hari. Maka di sini 90 dibagi 360 hari. Ya, maka didapat bunganya sebesar 50.000. Nilai jatuh tempo wesel terdiri atas nilai nominal, ya, atau nilai pokok dari yang tertera pada surat perjanjian di awal. Nah, nilai jatuh tempo wesel ya pada tampilan 6, maka nilai pokok ditambah dengan bunga. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai jatuh tempo. Untuk pencatatannya atau penjurnalnya adalah di sini terlebih dahulu kita menjelaskan surat perjanjian piutang dapat diterima oleh perusahaan dari pelanggan untuk menggantikan piutang. Dalam hal ini, surat perjanjian piutang disebut sebagai wesel tagih, ya. Sebagai ilustrasi, diasumsikan perusahaan menerima wesel tagih 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 21 November 2016 sebagai penyelesaian piutang dari Nusa Kencana yang telah lewat jatuh tempo sebesar 6 juta. Ketika PT Nusa Kencana mengalihkan piutang usahanya ke dalam wesel tagih, maka pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah wesel tagih Nusa Kencana bertambah pada posisi debit dan piutang usaha berkurang pada posisi kredit sebesar 6 juta. Lalu, saat wesel tagih telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan. Jadi, di sini pencatatan saat wesel tagih tersebut dilunasi. Sehingga nilai pokok ditambah dengan bunga. Maka pencatatannya adalah perusahaan menerima sejumlah uang, maka di sini kas bertambah pada posisi debit sebesar 6.060.000. Kemudian wesel tagih berkurang pada posisi kredit sebesar 6 juta, lalu adanya pendapatan bunga sebesar 60.000. Lalu ilustrasi yang berikutnya adalah jika pembuat wesel tagih gagal membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo, maka surat wesel tersebut menjadi wesel tagih gagal bayar. Ya, perusahaan yang memegang wesel tagih gagal bayar tersebut akan memindahkan kembali nominal wesel tagih ditambah dengan bunga jatuh tempo pada akun piutang usaha pelanggan yang bersangkutan. Maka pencatatannya adalah kembali piutang usaha Nusa Kencana muncul, ya, bertambah pada posisi debit, ya, sebesar 6.060.000 terhitung dari nilai jatuh temponya. Kemudian wesel tagih Nusa Kencana berkurang pada posisi kredit sebesar 6 juta. Lalu pendapatan bunga sebesar 60.000. Lalu berikutnya, jika wesel tagih jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya, perusahaan pemegang wesel mencatat penyesuaian untuk pendapatan akruan bunga dalam periode di mana wesel tagih diterima. Sebagai contoh, diasumsikan di sini PT Karya Utama menggunakan wesel tagih periode 90 hari, tanggal 1 Desember 2016, dan bunga 12% per tahun untuk menyelesaikan piutangnya, yang memiliki saldo sebesar 4 juta. Diasumsikan periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember. Baik, kemudian pencatatannya adalah pada tanggal 1 Desember, wesel tagih bertambah pada posisi debit sebesar 4 juta dan piutang usaha pada posisi kredit berkurang sebesar 4 juta. Di tanggal 31 Desember muncul adanya piutang bunga. Artinya sudah terhitung bunga wesel periode 30 hari. Maka di sini piutang bunga sebesar 40.000 pada posisi debit, pendapatan bunga bertambah 40.000 pada posisi kredit. 40.000 didapat dari
Nilai pokok wesel 4 juta dikali dengan tingkat bunga dikali dengan periode 30/360 hari. Nah, 30 hari didapat dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Kemudian di tanggal 1 Maret 2016, yaitu ketika periode wesel berakhir, maka perusahaan menerima pelunasan dari wesel tagih yaitu sebesar 4.120.000 pada posisi debit. Kemudian wesel tagih berkurang pada posisi kredit sebesar 4 juta. Piutang bunga tadi yang sudah terhitung di tanggal 31 Desember ya, berkurang di posisi kredit sebesar 40.000 serta pendapatan bunga ya, sisa dari periode 1 Januari ke 1 Maret yaitu 60 hari. Ya, sehingga pendapatan bunga yang tercatat adalah sebesar 80.000. Oke, itu adalah pencatatan atas transaksi wesel tagih. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan singkat dari video ini. Ya, untuk modul lengkapnya atau penjelasan lengkapnya silahkan teman-teman bisa download pada materi pertemuan kelima di e-learning. Jangan lupa ikut aktif dalam forum diskusi dan sebelumnya harus menjawab soal tes awal dan di akhir pertemuan jangan lupa untuk menjawab soal tes akhir. Cukup dari Ibu. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.